Di awal episode kali ini, kita diajak bernostalgia pasangan Ferit dan Sairan menculik Suna ketika dia akan dinikahkan demi Abidin. Namun bagi Sairan, momen itu tidak bisa disamakan dengan suasana sekarang di mana Ferit tidak percaya lagi kepadanya. Ferit pun membantah, ia hanya merasa bahwa harus menjaga perasaan Tiar. Dan ketika pertengkaran mereka mulai memanas, Abidin memanggil Ifakat memanggil mereka di mansion secepatnya. Di sisi lain, Taifun mengaku kepada Orhan bahwa ia kebetulan bertemu Betul. Ia sedang memeriksakan gula darah. Dan perlu diketahui bahwa keduanya adalah teman lama. Halis B marah besar mengetahui perusahaan akan bangkrut dan memiliki tanggungan utang. Bahkan dalam waktu dekat, investor akan membatalkan kontrak karena tidak ada karya yang dihasilkan keluarga Korhan. Dan satu-satunya solusi adalah Ferit dan Sairan kembali bekerja karena mereka memiliki deadline 2 hari. Setelah itu di meja makan, Ifakat membicarakan mengenai penangkapan Sinan. Di situ seluruh anggota keluarga hanya bisa tertegun. Ifakat bercerita dengan sangat heroik. Akan tetapi selesai itu, Esme kembali mengutarakan niatannya membawa Sairan kembali ke Antep. Orhan pun turun setelah berbicara dengan ayahnya bahwa Sairan mulai besok harus bekerja lagi bersama Ferit. Sebelum pulang, Gulgun bangga dengan putranya mampu memutuskan Tiar secara baik-baik. Hanya saja putranya itu memiliki permintaan berbicara dengan Esme untuk tidak membawa Sairan ke Antep. Sementara itu, Abidin terus dicueki Halis B ketika mengetuk pintu kamarnya. Bibi Hati C kemudian memintanya bersabar. Pintu itu suatu saat akan terbuka jika sudah waktunya. Mengetahui keluarga Korhan akan bangkrut, otak Kasim berpikir dan mempengaruhi putrinya untuk menyelamatkan aset yang bisa mereka miliki. Lagi pula hingga detik ini Abidin belum termasuk keluarga sah. Kasim menyarankan bahwa Suna paling tidak bisa mengamankan mansion, tidak dijadikan jaminan utang. Tak lama berselang Abidin datang dan dia tidak setuju. Bagaimanapun juga, ia sangat menghormati pamannya. Malam itu, baik Ferit maupun Sairan mulai bekerja. Hanya saja Ferit kangen dan menyamperi Sairan. Dia memintanya untuk lebih santai, masih ada waktu 2 hari. Ferit lantas berimprovisasi, menirukan suara kakeknya yang membuat Sairan tertawa. Meskipun begitu, ujung-ujungnya Ferit menggoda Sairan yang membuatnya sangat canggung. Hingga ujung-ujungnya dia diusir, namun dengan perasaan sayang. Tiba-tiba, Sefki menghubungi Kasim, mengatakan bahwa ada sesuatu yang penting yang ingin ia bicarakan. Dia ditunggu di rumah. Keesokan paginya, keluarga Korhan mulai beraktivitas seperti biasa, dengan Ferit dan Sairan akan memulai bekerja. Kekhawatiran Esme terhadap putrinya tidak bisa hilang. Ia meminta handphone putrinya selalu aktif. Sedangkan bagi Sairan, ini merupakan momentum yang sudah ia tunggu. Ia seperti menghirup udara bebas. Beberapa waktu kemudian, Gulgun tiba di mansion untuk mengajak Esme jalan-jalan agar tidak selalu memikirkan putrinya. Gulgun juga sempat mempengaruhi Kasim agar tidak membiarkan putrinya dibawa ke Antep dan mendukung cintanya dengan Ferit. Setibanya di tempat kerja, Ferit masih saja menggoda Sairan. Hanya saja, Sairan berusaha untuk tetap profesional dan tidak lupa memberikan hadiah untuk Memo. Di situ Ferit malah cemburu. Sairan lebih memikirkan orang lain dibandingkan dirinya. Namun pada kenyataannya, Ferit tidak bisa lepas dari Sairan. Bahkan ketika sama-sama bekerja, Ferit tidak tahan dan ingin selalu mendekat. Momen itu ia gunakan untuk memuji, bahkan untuk memberikan penawaran agar mereka bisa balikan. Di tempat lain, Kasim mendatangi rumah Sefki, namun bukan untuk diajak berbicara, namun justru disekap untuk dimintai uang kepada keluarganya. Sairan curhat kepada Suna, sedangkan Ferit curhat kepada Abidin mengenai momen pertemuan mereka di tempat kerja, seperti nostalgia. Namun setelah itu, Suna dihubungi Sefki, memberitahukan bahwa ayahnya disekap dan ia meminta uang tebusan. Tepat pada saat itu, Abidin mendengarkan percakapan. Esme curhat kepada Gulgun mengenai ketakutannya akan pernikahan, di mana dirinya gagal berlanjut dengan putrinya. Tepat saat itu, Ferit mengirimkan pesan untuk ibunya bahwa pekerjaannya serasa kencan. Gulgun menjadi bersemangat untuk meyakinkan Esme. Namun, Gulgun sempat dihampiri temannya yang restorannya bangkrut dan bercerai. Otomatis, itu jadi momen pertemuan para janda. Abidin meminta Suna untuk tidak memberitahu siapapun ataupun melapor polisi.
sebab masalah penyekapan ini akan ia selesaikan bersama Ferit. Pulang jalan-jalan, Gulgun dan Esme diprotes Ifakat. Hal itu dianggap tidak etis karena anak-anak mereka sedang bekerja keras. Gulgun memergoki Betul sedang berbicara dengan Typhoon di telepon. Pantas saja dia curiga mereka memiliki hubungan yang lebih dari sekedar pertemanan. Dan untuk kesekian kalinya, Ferit berhalusinasi ditemani Fuad kakaknya. Ia merasa bersalah karena gagal menyelamatkannya. Abidin memberitahu Ferit bahwa Qasim disekap Shefki. Sekarang dia berada di dalam rumah. Baru saja mengetok pintu, dua preman mendatangi mereka. Tentu tidak ada cara lain kecuali berkelahi seperti kebiasaan mereka di waktu dulu. Singkat cerita, Shefki dihajar, Qasim pun bebas. Di tengah kepanikan Ifakat dan Orhan, Sairan kembali namun sendirian dengan membawa sedikit karya. Sairan sendiri tentu juga bingung, Ferit belum pulang ke rumah. Namun ketika masuk ke dalam kamar, Sairan dibuat terkejut dengan gaun yang sudah disiapkan untuknya dan tertulis surat dari Ferit. Shefki berjanji akan membalas dendam. Saat ini ia menghubungi seseorang yang bisa membantunya. Ketika Ferit pulang, ia langsung terkejut, kagum dengan kecantikan Sairan mengenakan gaun yang ia pilihkan. Sementara itu, Suna sangat lega, ayahnya kembali dengan selamat. Hanya saja, penyekapan ini dianggap sebagai masalah ringan, motifnya hanya uang. Tapi, Suna dilarang memberitahu siapapun termasuk Sairan. Malam ini merupakan malam yang istimewa. Ferit mengajak Sairan makan malam romantis. Mereka sengaja berangkat diam-diam dan berpesan kepada Suna agar ibunya tidak tahu. Betul panik mengetahui Typhoon kini berada di mansion karena diangkat menjadi sopir pribadi Orhan. Kali ini dia ditugaskan untuk mengantar Gulgun pulang. Hanya saja Gulgun mengetahui jika keduanya baru saja bertemu. Alhasil ketika di perjalanan, Gulgun terus menginterogasi apakah ada hubungan dekat antara Typhoon dengan Betul. Dan ternyata lelaki itu terus menyembunyikannya. Abidin ditemani istrinya merenung. Selama ini ia banyak berbuat salah kepada Halisbe. Jadi sudah barang tentu ia sulit untuk dimaafkan. Beruntungnya ia memiliki istri. Jika tidak, ia tidak memiliki keluarga. Typhoon memberitahu Betul bahwa Gulgun curiga ada hubungan khusus di antara mereka. Maka dari itu, mereka harus lebih berhati-hati. Di hadapan Ferit, Sairan mengatakan bahwa ia memiliki imajinasi, ingin camping dan memancing. Mendengar itu, Ferit mengaku bisa mewujudkan. Lagi pula, mereka harus mencoba hidup yang baru. Akan tetapi, semua itu akan sempurna jika mereka bersatu lagi. Sayangnya, Sairan belum yakin dan menganggap Ferit sedang bercanda. Menurutnya, ia butuh waktu untuk sembuh dari trauma di masa lalu. Orhan dibuat bingung ketika Betul ngambek dengan alasan Gulgun sering datang ke mansion. Dan jawaban apapun tidak bisa diterimanya, kecuali Gulgun tidak datang lagi ke mansion. Sementara itu, selesai makan malam, Sairan mengajak Ferit ke laut untuk belajar memancing, mewujudkan imajinasinya. Di situ, ia sambil menanyakan apakah masih mungkin keduanya memulai hal yang baru lagi. Sebab mereka pernah gagal berumah tangga karena tidak saling percaya. Ferit akhirnya berkata jujur bahwa rekayasa penyerangan Diyar ia sudah tahu melalui CCTV. Dan ketika Sairan sewot, Ferit menciumnya. Di mansion, Esme ingin berbicara dengan Sairan namun dilarang oleh keluarganya. Beberapa alasan dikemukakan, hal itu membuatnya curiga ada sesuatu yang disembunyikan. Maka dari itu, Esme memutuskan untuk mengeceknya ke kamar. Dan di sana, sebelumnya Suna bergerak cepat untuk menggantikan Sairan dengan menutupkan selimut ke tubuhnya. Ifakat mulai was-was, besok mereka bertemu dengan investor, namun karya mereka belum cukup. Ditambah lagi, Ferit dan Sairan sepertinya tidak serius bekerja. Lebih-lebih malam ini keduanya pulang larut malam dalam keadaan setengah mabuk. Sebelum memasuki kamar, Sairan dirayu Ferit mengenai pertanyaannya tadi, bahwa keduanya harus mencoba memulainya lagi. Kali ini semuanya semakin jelas ketika mereka saling melepaskan, sesampainya di kamar saling mengirimkan pesan lagi. Itu artinya keduanya telah sepakat untuk bersama. Keesokan harinya, Abidin menemui Ferit, meminta bantuan berbicara dengan Halisbe. Hati Ferit pun sedang berbunga-bunga karena akan bersama dengan Sairan menemui investor. Maka dari itu, Ferit setuju, sekaligus mengajak Sairan berbicara dengan kakeknya.
Ketika bertemu, Gulgun menyindir Orhan bahwa dia mudah sekali ditipu. Seharusnya dia mengecek ada hubungan apa antara Betul dan Taifun. Sementara itu, keputusan Halis B belum juga berubah meskipun Ferit dan Sairan memohon agar Abidin dimaafkan. Menurutnya, keponakannya itu tidak tahu terima kasih. Ferit dan Sairan jelas kecewa, namun ia harus berbicara apa adanya dengan Abidin. Di kamar, Abidin mengajak istrinya meninggalkan mansion saja. Apabila situasi terus seperti ini, ia merasa malu. Qasim kini sepakat dengan Gulgun, meminta Esme tidak berpikiran untuk kembali ke Antep. Pagi ini, Halis B kembali memimpin meja makan karena nasib perusahaannya akan ditentukan pada pertemuan hari ini. Ferit dan Sairan tentunya akan menjadi tumpuan. Dan ketika Halis B membanggakan keluarga besarnya yang kini semua akur, Abidin dan Suna datang namun membawa koper, seolah akan berpamitan. Melihat itu, Halis B akhirnya mau mengakui Abidin sebagai keponakannya. Selama ini ia hanya diam karena ingin mengujinya apakah sikapnya bisa berubah. Dengan pengakuan ini, Halis B sengaja menugaskan Abidin mendampingi Ferit bekerja di perusahaan. Nah, dengan begitu keluarga ini merasa lebih sempurna. Ferit dan Sairan mengejar deadline karena hari ini harus dikumpulkan. Esme pun terus mengecek karena tidak tenang putrinya bersama dengan Ferit lagi. Meskipun dalam suasana bahagia, Sairan mengaku jika ia tidak bisa menggambar lagi. Saat itulah Ferit mengeluarkan hasil karyanya yang selama ini ia sembunyikan. Perhiasan yang berwarna cerah ia buat saat mereka bertemu setelah sekian lama. Sedangkan perhiasan yang berwarna gelap ia buat ketika mereka berpisah. Gulgun mengagetkan Ifakat karena ingin berbicara yang serius mengenai Orhan. Dia mengatakan bahwa Betul dan Taifun bukan sekedar teman lama. Untuk itu ia tidak yakin dengan hasil tes DNA karena keduanya bertemu di klinik yang sama. Ketika hal itu dibicarakan dengan Orhan, ia tidak peduli. Terlebih keduanya memaksanya untuk melakukan tes darah lagi dengan menggunakan dokter keluarga. Orhan malah menegaskan bahwa masalah ini telah ditutup. Mengenai Betul, itu adalah urusannya, orang lain tidak boleh ikut campur. Betul mengirim pesan kepada Taifun untuk berhati-hati dalam berbicara. Investor sangat senang dengan gambar yang disodorkan. Di situ Ferit mengatakan jika Sairan yang mengerjakan, maka tidak perlu diragukan lagi. Setelah itu Sairan memancing Ferit, itu artinya Ferit sudah mulai percaya padanya. Di hadapan para wartawan, Ferit berkata jika mulai sekarang ia berpartner dengan Sairan lagi. Itu artinya era Korhan yang baru akan segera dimulai. Sementara itu di sisi lain, ketika perjalanan pulang, Gulgun diikuti orang misterius. Ia menodongkan pisau. Kembali ke wawancara, Ferit akhirnya memperkenalkan Abidin sebagai anggota keluarga Korhan yang baru. Tepat pada saat itu di sebuah mobil, seorang wanita tua melihat berita. Sepertinya dia adalah ibu dari Abidin. Nah, apalagi yang akan terjadi ya setelah munculnya karakter baru?